Candi Borobudur kembali menjadi tempat perayaan Waisak di Indonesia. Ribuan umat Buddha yang berasal dari luar negeri bahkan berkumpul untuk mengikuti serangkaian upacara. Nah, di Indonesia sendiri Waisak bukan hanya perayaan keagamaan saja, tapi juga peristiwa budaya yang mempererat tali persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Dengan semangat ini pula, Injourney sebagai BUMN yang membawahi ekosistem pariwisata berkomitmen mengedepankan aspek spiritual dalam pengelolaan Borobudur ke depannya. Lalu apa fokus yang menjadi pengembangan Borobudur oleh Injourney dan apa dukungan yang dibutuhkan? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum menuju Candi Borobudur, rangkaian perayaan Waisak pada 23 Mei 2024 berawal di Candi Mendut. Persiapan dimulai dengan pembacaan parita, mantra, dan sutra oleh para bante di depan altar-altar Buddha Rupang yang diikuti dengan hikmat oleh umat Buddha. Beberapa bante dan umat Buddha juga terlihat memadati bangunan Candi Mendut untuk bersembahyang di depan patung Buddha. Umat Buddhis yang merayakan Hari Trisuci Waisak di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Menurut mereka, aura sakral dan hikmat sangat terasa saat merayakan Waisak di kawasan ini. Sebetulnya di Borobudur itu dari prosesi, terus dari kita pembacaan parita itu kita lebih khusyuk, kita lebih benar-benar memahami bagaimana itu proses Waisak, bagaimana khusyuknya, dan juga saya itu udah beberapa kali merayakan Waisak di sini, termasuk detik-detik dan prosesinya itu biasanya setelah during pembacaan parita itu kan terdiri dari beberapa bahasa. Itu ada hal yang menakjubkan yang terjadi. Jadi langit itu terbuka dan saya itu melihat Sang Buddha itu berjalan di atas langit. Tiba-tiba langit yang gelap itu bisa terbuka. Jadi dan itu berlangsung bukan hanya sekali. Jadi saya beberapa kali ke sini dan itu terjadi gitu. Jadi pengalaman yang spiritual yang sangat tidak tergantikan untuk hal apapun. Semuanya, atmosfernya mau memperkenalkan ke anak-anak juga. Suasananya juga beda, lebih kusuk. Merayakan Waisak sebenarnya di mana aja sama ya. Tapi di sini mungkin kita karena belum pernah, jadi kita mau memperkenalkan keluarga juga supaya bisa ngerasain acara Waisak di Borobudur. Why did I choose Borobudur as to celebrate Vesak Day this year? I was here 20 over years ago, and it was a very, very different place. It's a very amazing feeling to be able to step into this holy ground 20 over years ago. So this time when I know there's a Vesak Day celebration, I think it would be great to be able to celebrate this great festival, this holy festival, together with so many people from all over the world. So I choose to come here. Perayaan Waisak 2568 Buddhist Era dilanjutkan dengan prosesi kirap Waisak, di mana umat Buddha berjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Prosesi ini melambangkan perjalanan spiritual Sang Buddha ketika mencari jalan keluar dari duka menuju pencerahan agung. Dalam barisan prosesi juga dibawa simbol-simbol Buddhis seperti relik Buddha, roda Dharma, pataka, api Dharma, air berkah, dan berbagai sarana puja. Rombongan kirap Waisak juga diramaikan oleh marching band, kesenian daerah, barisan Bhinneka Tunggal Ika, dan berbagai kendaraan hias. Ya, jadi sarana puja yang kita gunakan biasanya yang pertama itu adalah bahan-bahan dari alami. Ya, yang pertama tadi kita melihat ada persembahan hasil bumi, ya, di mana ini sebagai rasa apa? Ini bentuk rasa syukur kita sebagai manusia yang beragama, tentunya bersyukur kita memiliki hasil bumi yang baik dan kita mempersembahkan dengan simbolis barang-barang yang seperti tadi padi, buah-buahan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang biasanya kita pakai di dalam upacara umat Buddha yaitu bunga. Bunga ini simbolis dari apa? Bunga simbolis daripada segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, ya kan? Lama-lama bunga yang paling cantik pun akan layu. Dan juga bunga simbolis dari apa? Kita sebagai manusia harus seperti bunga, di mana lagi mekar-mekarnya digunakan untuk puja. Jadi sebagai manusia kita lagi memiliki batin dan badan jasmani yang sedang sehat, kita melakukan untuk kebaikan. Dan yang ketiga, air, ya, simbolis daripada ketenangan,
simbolis daripada kedamaian dan harmonisasi. Api simbolis daripada penerangan dan juga simbolis dari semangat, karena api itu membara semangat, ya. Untuk perjalanan ini sendiri mengenang perjalanan Sang Buddha Gautama ketika masih berada di bumi untuk mengajarkan Dharma ke seluruh dunia hanya dengan berjalan kaki. Nah, ini sepanjang 3 km tadi kita sudah berjalan kaki dan antusiasme masyarakat yang menyaksikan kirap ini sangat baik dan melambangkan bahwa persaudaraan antar umat beragama Indonesia ini sungguh indah. Sesampainya di Candi Borobudur, rombongan mempersembahkan puja di altar utama Candi Borobudur sebelum melakukan peribadatan detik-detik Waisak. Meski diwarnai hujan ringan, tak mengurangi semangat dan kehusyuan umat Buddha dalam melakukan peribadatan. Prosesi Waisak dilanjutkan dengan penyalaan lilin obor dengan api Dharma yang telah diambil dari api abadi Merapen pada 21 Mei 2024. Api abadi secara filosofi mengandung makna kekuatan dan lambang semangat, serta menjadi sarana peribadatan ritual umat Buddha yang senantiasa melahirkan pencerahan dan penyadaran dalam kehidupan. Perayaan Waisak Nasional ditutup dengan pelepasan 2.568 lampion ke udara. Cahaya lampion menjadi simbol dari harapan yang tak pernah padam yang dapat menerangi jalan hidup manusia menuju kehidupan yang lebih baik, penuh damai, dan bahagia. Ya, jadi sebenarnya Waisak ini adalah cikal bakal atau katalis dari perubahan Borobudur ini menjadi Heritage Spiritual Pilgrim Tourism. Jadi dengan adanya Waisak ini ke depannya kita akan mereposition Borobudur menjadi Heritage Spiritual Pilgrim Tourism, dan juga kita ada 4 event besar yang berkaitan dengan Buddha. Nanti dari habis Waisak ini ada another 2 event until the end of the year. Ada juga Prabaja Samanera di Desember, ini juga sangat besar, di mana ini adalah meditation terbesar di yang akan kita selenggarakan di Desember. Saat ini, Injourney memfokuskan pengembangan pariwisata Borobudur pada 4 pilar, yakni spiritual, edukasi, konservasi, dan sustainability. Sehingga pusat perayaan Waisak yang saat ini rutin digelar di kawasan Candi Borobudur diharapkan mampu mereposisi Candi Borobudur menjadi Heritage Spiritual Pilgrim Tourism bagi umat Buddha dari seluruh dunia untuk berdoa dan beribadah. Di sini adalah untuk umat Buddha ini 43% di seluruh Asia. Jadi mencakup 300 juta, potensinya sangat besar. Jadi even misalnya 3 juta aja itu udah sangat possible sebenarnya kalau kita kelola dengan baik. Tapi yang terpenting adalah menjaga supaya balance antara conservation dan tourism ini terjadi. Balance antara conservation dan pilgrim tourism ini, karena kita juga tidak mau mass tourism yang sebanyak-banyaknya orang ya, tapi quality dan premium tourism. Kenapa begitu? Karena memang candi ini juga adalah UNESCO Heritage. UNESCO Heritage, sehingga ini adalah candi bersejarah yang harus kita jaga. Jadi yang ada kuota pengunjung yang bisa menaiki Candi Borobudur setiap harinya. Kuotanya adalah 1.200, dan 1.200 ini kita berikan privilege kepada education, spiritual, international delegates, international tourists. Jadi memang ini harus kita jaga supaya tidak banyak-banyaknya turis, tapi adalah premium tourist destination. Injourney senantiasa melibatkan seluruh pihak dalam pengembangan Candi Borobudur. Salah satunya dengan meluncurkan Injourney Hospitality Host, yakni pelatihan menangani wisatawan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur. Sehingga diharapkan pengembangan pariwisata Candi Borobudur dapat semakin inklusif. Selain peran serta masyarakat, dukungan pemerintah juga berperan besar dalam pengembangan Candi Borobudur. Salah satunya dengan pembukaan rute penerbangan langsung dari negara-negara yang memiliki populasi umat Buddha yang besar, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan China. Injourney memprediksi kemudahan konektivitas akan mendongkrak kenaikan jumlah wisatawan.
untuk dibuka dari Thailand untuk international connectivity ke Thailand, dari Thailand ke Jogja langsung atau maupun Vietnam, Singapura, China dan lain sebagainya. Jadi ini yang sedang kita usahakan untuk membuka international connectivity ke Jogja agar juga memudahkan konektivitas dan peningkatan wisatawan. Dengan pembukaan konektivitas ini kami kalkulasi, kami analisa bisa ada peningkatan wisatawan at least 2 juta setahun. Jadi ini akan sangat mendongkrak pariwisata Indonesia. Injurni mencatat lebih dari 75.000 pengunjung memadati kawasan Candi Borobudur pada perayaan Waisak tahun ini. Hal ini memberikan dampak ekonomi yang positif, mulai dari peningkatan okupansi penginapan hingga menggerakkan UMKM. Pemirsa, momen Waisak tak hanya menjadi saat untuk mengingat kembali kehidupan Buddha ketika berada di bumi, tapi juga untuk kembali mengingat ajarannya, yakni tentang cinta kasih, perdamaian, dan pengertian. Berbagai nilai positif yang akan kita temui dalam kunjungan kita ke Candi Borobudur sebagai salah satu pilihan destinasi pilgrim tourism dari Magelang, Jawa Tengah. Mira Rahmalia, Indra Riantoro, Tim Liputan CNBC Indonesia.